I take you to the candy shop. Pagi ini, Vandia bangun lebih dulu. Saat ia bangun, ia merasakan berat di bagian perut. Setelah dilihat, ternyata tangan Katriko yang selalu nangkring di pinggangnya. Tidur aja mas ganteng, gumam Vandia mengecup kening Katriko. Katriko melenguh makin menyembunyikan wajahnya di dada Vandia. Cepet banget bangunnya sayang, gumam Katriko membuka sedikit matanya. Mas tidur lagi aja ya. Kiss, pinta Katriko menunjuk ke arah bibirnya. Vandia langsung mengecup bibir Katriko pelan. Udah, mas tidur lagi aja ya. Vandia bangun untuk mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, ia mau masak berjalan ke arah dapur. Hari ini mereka berada di apartemen dulu. Entahlah, katanya masih menunggu sesuatu. Status Instagram Vandia. Mas kalau nggak ada Vandia di samping, posisi tidurnya jadi gitu. Gambar Katriko saat tidur tengkurap bertelanjang dada. Vandia sedang memasak di dapur. Saat sedang asik memasak, ia merasakan ada tangannya yang melingkar di pinggangnya. Wangi banget. Katriko mencium leher Vandia. Mas, minggir dulu. Susah masaknya kalau gini, ucap Vandia yang terus bergerak ke sana kemari. Mas masih mau peluk yang lama. Katriko menaruh kepalanya di bahu Vandia yang tak diam. Vandia bikin sarapan dulu. Habis sarapan terserah mas mau peluk lagi juga boleh. Mas maunya sekarang. Katriko bergelayut manja di lengan Vandia. Mas, makan atau enggak peluk sama sekali? Tanya Vandia. Makan, tapi habis makan hug and kiss ya. Demi mendapatkan kedua itu, Katriko langsung duduk untuk sarapan pagi. Setelah selesai makan, Katriko langsung menggendong Vandia masuk ke kamar lagi. Mas, ntar dulu. Di kamar mulu kayak ayam bertelur. Mending jalan-jalan aja mas, ajak Vandia. Di rumah aja sayang, bertelur biar ada bayinya. Katriko malah mengecup leher Vandia berkali-kali. Mas, bentar sayang, bentar aja ya mas, masih mau hug. Pinta Katriko seperti anak kecil meminta susu. Vandia enak banget dipeluk, mas mau lama-lama aja begini, ucap Katriko saat memeluk Vandia yang seenak itu buat dipeluk. Katriko malah mulai menurunkan baju Vandia sambil mengecup leher Vandia. Mas, jangan sekarang, ujar Vandia berusaha menahan badan Katriko yang sebenarnya percuma. Mas awas nggak? Kalau nggak, aku nggak mau heroin mas selama seminggu, ucap Vandia. Katriko langsung melepas kegiatannya. Sayang, masa mas nggak boleh sih? Katriko menaruh wajahnya di bahu Vandia. Vandia mengelus rambut Katriko gemas. Bukan nggak boleh mas, tapi nggak sekarang, kan masih banyak waktu lain mas. Vandia mengecup kedua pipi Katriko bergantian. Ya udah deh, tapi habis pulang jalan hak lagi ya, pinta Katriko. Iya mas, hak lagi. Besok kita pindah ke rumah yang mas sudah beli ya, ucap Katriko mengecup pipi Vandia tiba-tiba. Vandia terdiam menatap Katriko. Lah, mas beli rumah? Katriko mengangguk sambil tersenyum. Kenapa? Kok bingung gitu responnya? Tanya Katriko. Rumah mas sebelumnya gimana? Bukannya mas punya rumah ya? Vandia menanyakan hal tersebut. Mas jual? Kita di rumah baru aja ya. Kenapa mas jual? Bukannya rumahnya masih bagus mas? Tanya Vandia semakin bingung apa alasan Katriko menjual rumah sebelumnya. Itu bekas sama yang dulu. Mas gak mau kamu tinggal di rumah itu juga, jadi mas jual aja. Jawab simpel Katriko membuat Vandia geleng-geleng. Uang mas habis enggak? Tanya Vandia. Katriko tertawa gemas pada Vandia. Uang mas masih banyak sayang. Gak usah takut uang mas habis kalau buat kamu, jawab Katriko. Ya udah kalau gitu sekalian beli kebutuhan rumah aja mas. Vandia mau belanja ya, boleh kan? Tanya Vandia. Boleh sayang. Mereka berangkat menggunakan mobil, langsung menuju pusat perbelanjaan terlengkap. Saat Vandia turun paling bahagia. Vandia duluan ya mas. Katriko tak henti-hentinya tersenyum saat bersama Vandia. Indah banget, gumam Katriko menatap Vandia yang berjalan masuk ke dalam pusat perbelanjaannya tersebut. Vandia membeli semua kebutuhan rumah, sedangkan Katriko hanya mengikuti Vandia dari belakang karena ia belum pernah berbelanja seperti ini sebelumnya. Mas, tolong ambilin yang itu, tunjuk Vandia di rak atas. Ia tak sampai, untung saja membawa Katriko jadi ada untungnya.
Sudah 25 menit Vania berkeliling berbelanja semuanya. Kedrico sampai menyerah mengikuti Vania yang sangat lincah ke sana kemari. Saat balik ke kasir, wajah Vania berbeda membuat Kedrico khawatir. "Kenapa sayang?" tanya Kedrico memeluk pinggang Vania. "Lihat deh mas, banyak banget. Maaf ya." Vania memeluk Kedrico. "Nggak apa-apa. Masih ada lagi nggak? Mumpung masih di sini," ucap Kedrico mengacup puncak kepala Vania. Vania menggeleng. "Tapi mas, lihat ada 6 troli besar," ucap Vania menatap sendok Kedrico. "Mau 30 troli juga mas, nggak masalah kalau buat kamu. Udah, semua belum? Biar dibayar," ucap Kedrico memeluk Vania. Saat semua sudah di-scan, sekarang waktunya pembayaran. Vania sangat ingin mendengar total tagihannya. "Semuanya 22.350.000 pak, mau tunai apa debit?" Vania langsung menatap Kedrico. "Mas, debit aja mbak." Kedrico mengeluarkan salah satu kartu kreditnya. Ia membayar semua tanpa terkecuali. "Nih, buat Vania belanja." Kedrico memberikan Vania sebuah kartu ATM pada Vania. "Buat Vania?" tanya Vania bingung. "Iya, buat Vania belanja bebas sayang." "Kalau Vania belanja terus bakalan habis nggak mas?" tanya Vania sambil memegang kartu tersebut. "Nggak bakalan habis. Udah ya Vania, pegang aja itu, kalau ada sesuatu terus mas di kantor langsung kabari mas detik itu juga." Vania mengecup bibir Kedrico. "Siap bos." Setelah selesai berbelanja, mereka melanjutkan perjalanan untuk keliling-keliling aja. Vania mengirimkan pesan pada Mas Duda, nama Kedrico telah berubah di HP-nya Vania. "Di mana?" "Di luar." "Kenapa sayang?" "Masih lama mas." "Sepertinya lagi bahas kerjaan." "Ya udah deh mas." "Kenapa? Vania mau apa?" "Mau mas pulang aja sih." "Tunggu mas pulang, nanti hak." "Oke mas." Kalau ditinggal jadi bingung mau ngapain di rumah sebesar ini. Lagian ngapain coba beli sebesar ini, tapi isinya cuma 2 orang. Gumam Vania berbaring sekaligus bingung mau ngapain. "Mas lama banget jalannya." Vania dari tadi hanya berguling-guling di kasur. Karena sudah jam 4 sore, Vania memilih mandi saja karena ia sudah merasa gerah, padahal tempatnya AC di kamar sangat dingin. "Mandi aja deh, mas belum pulang juga." Vania sedang asik membersihkan kamar dengan vacuum cleaner sampai-sampai ia nggak sadar kalau Kedrico sudah pulang. "Hai sayang." Kedrico mengecup kening Vania yang sedang berdiri memegang vacuum cleaner. "Mandi sana, bau aspal," ucap Vania mendorong pelan Kedrico ke arah kamar mandi. "Mas, bajunya di atas kasur ya, aku mau ke dapur," teriak Vania yang sudah menyediakan baju buat Kedrico. Grup WhatsApp, grup cemara. Vania masak, mami Kedrico. Enak banget kelihatannya. Papa sugar daddy, masakan Vania gak usah diragukan lagi. Papi Kedrico. Duh, papi jadi pengen ngerasain masakan Vania. Mama gue, gak rugi mama ngajarin Vania. Vania, iya dong. Udah ya Vania, mau lanjut masak dulu. "Masak apa sayang?" Kedrico yang baru saja selesai mandi langsung memeluk Vania dari belakang. Vania kaget karena dipeluk tiba-tiba. "Kaget? Mas datang-datang, bisa aba-aba dulu nggak?" gumam Vania. "Sorry baby, masak apa? Harum banget sampai kamar mandi," tanya Kedrico sambil menduselkan wajahnya di caruk leher Vania. "Gak tahu ini apa namanya, pokoknya resep dari mama." Vania berjalan meletakkan masakannya di meja makan, sedangkan Kedrico masih bergelayut di pinggang Vania, bahkan ikut Vania jalan. "Lepas dulu, gimana makannya mas kalau begini?" Vania membalikkan badannya, alhasil jadi saling berhadapan. "Mas cukur ya ininya." Vania menyentuh bagian kumis serta dagu Kedrico. Bukannya menjawab, Kedrico malah mengecup kedua pipi Vania bergantian. "Jawab dulu, ini mas cukur, kok habis gini?" "Biar bersih, biar enak ngeduselnya." Kedrico lagi-lagi menduselkan wajahnya di caruk leher Vania. "Udah mas, makan dulu." Vania berusaha menahan kepala Kedrico agar berhenti. "Mas mau makan, kamu aja." Kedrico menggerakkan pelukannya di pinggang Vania. "Gak kenyang makan aku masak, masa gak dimakan?" gumam Vania menghembuskan nafasnya. "Iya sayang, mas makan, ayo makan." Sebelum duduk, Kedrico mengecup pipi Vania sekali lagi. Mereka makan dengan tenang, tak ada suara ribut dari manapun. "Mas itu siapa? Kok tiba-tiba ada di rumah?" tanya Vania melihat seorang wanita yang mungkin berumur 50-an. "Itu mbak sayang, dia yang selalu ngurusin keadaan rumah kalau aku kerja," ujar Kedrico. "Mbak? Kok manggilnya mbak mas?" "Karena dia baik banget, mas lebih enak manggil mbak."
kamu gak usah beres-beres lagi, semua sudah ada yang beresin ya. Kata Riko mengelus pinggang Vania yang berdiri di sampingnya. Terus ngapain? Diam aja gitu? Jadi gak enak mas. Kata Riko terkekeh menatap wajah Vania yang berubah ekspresinya. Mama pernah bilang kalau anaknya tuh gak bisa lepas dari kasur. Jadi pas kan, kamu gak perlu gerak sayang. Ya gak gitu mas, kan sekarang beda situasinya. Kata Riko menarik pinggang Vania agar duduk di pangkuannya. Terus gimana maunya nih? Coba mas dengar. Mau kerja, ucap Vania membuat Kak Riko langsung menggigit bahu Vania. Au, mas sakit. Gak ada kerja-kerja, mau cari uang buat siapa emang? Tanya Kak Riko menatap wajah Vania. Gini loh mas, kan entar mas ke kantor nih kerja. Vania tuh sepi di rumah sendirian, bingung mau ngapain. Jelas Vania mengalungkan tangannya di leher Kak Riko. Ikut mas aja ke kantor mau? Emang boleh? Boleh lah, yang punya kantor siapa? Tanya Kak Riko. Mas, ya udah, gak ada yang larang bayinya mas buat ke kantor kan? Vania menarik nafasnya dalam lalu menjatuhkan badannya di badan Kak Riko sambil menyamankan posisi mereka yang duduk. Jadi ngantuk dipeluk gini, gumam Vania yang dipeluk erat oleh Kak Riko. Kak Riko yang sedang bekerja dengan laptopnya menjadi berhenti sejenak karena sedang memeluk Vania di pangkuannya. Mas kerja mulu gak capek apa? Tanya Vania yang menyandarkan kepalanya di bawah Kak Riko. Halo noveler semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Fevi Talaka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Jadi pada nanya kan bagaimana kelanjutan dari novel sebelumnya, Terpaksa Menikahi Wanita Aneh. Nah, Mimin akan upload hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin ya. Ditunggu ya kisah dari novel yang akan Mimin upload. See you next time.